Baik Pak Ridwan, kalau kita melihat pergerakan pasar keuangan ini semakin dinamis di kuartal keempat ini, masih ada ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga The Fed. Lalu kita juga melihat konflik geopolitik yang semakin memanas di Timur Tengah. Anda lihat seperti apa proyeksi pergerakan pasar keuangan kita hingga akhir 2023? Ya, terima kasih. Betul sekali memang kita masih cukup lama ya melihat pergerakan suku bunga dari Fed ini belum ada akhirnya. Tetapi kalau menurut kami pergerakan suku bunga Fed ini sudah boleh dibilang mendekati puncaknya atau bahkan kalau kita lihat statement kemarin kalau nggak salah ya, itu Fed sudah mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga kelihatannya akan segera berhenti dan menurut kami juga berpendapat yang sama ya karena kenaikan suku bunga yang cukup tinggi ini mengakibatkan yield obligasi di Amerika itu sekarang sudah menyentuh di angka 5%. Kemudian setelah Fed mengeluarkan statement yang kemarin itu yield-nya kemudian langsung turun lagi menjadi 4,8% ya. Jadi itu cukup menenangkan pasar. Nah, kalau kita melihat kondisi serupa pernah terjadi di mana yield dari suku bunga di Amerika, yield dari obligasi Amerika itu mencapai 5% itu terakhir terjadi di tahun 2006 sampai 2007. Waktu itu sempat 5,125 selama 14 bulan waktu itu. Jadi kalau kita melihat dengan kondisi seperti sekarang ini kurang lebih mirip ya dengan 2006-2007 di mana yield dari obligasi Amerika itu mencapai di atas 5%. Nah, ke depannya kita melihat bahwa suku bunga ini sudah akan berhenti dan yield obligasi itu boleh dibilang 5% itu merupakan batas yang dijaga oleh Fed supaya tidak melampaui 5% karena akan mengakibatkan ketidakstabilan finansial ya. Jadi itu ya tidak diharapkan juga oleh Fed dan juga oleh seluruh dunia. Jadi menurut kami suku bunga Fed itu akan mendekati puncak atau bahkan boleh dibilang mungkin ini sudah puncaknya ya kita lihat ke depannya. Dan tetapi masalahnya adalah bagaimana nanti ke depannya apakah nanti akan diturunkan dengan segera atau ini akan bertahan cukup lama ya. Jadi itu satu resiko yang menurut kami itu harus kita waspadai di mana higher for longer ini yang kita harus lihat suku bunga tinggi ini akan bertahan berapa lama. Dan kedua ya tadi ada disebutkan mengenai situasi geopolitik yang juga akan bisa mempengaruhi tentunya ke ekonomi dan juga kebijakan ekonomi termasuk kebijakan suku bunga tinggi ini. Jadi memang itu satu resiko tambahan yang menurut kami itu akan mempengaruhi kebijakan The Fed juga ke depannya. Begitu Mbak. Baik, kalau kita melihat pergerakan rupiah sudah mencapai titik terendah dari 2020 begitu dan Bank Indonesia sebenarnya sudah menaikkan suku bunganya hingga ke 6% kemarin meskipun kita lihat rupiah tetap terdepresiasi. Ekspektasi Anda untuk kebijakan moneter Bank Indonesia seperti apa kalau The Fed ini masih mungkin akan menaikkan satu kali lagi? Oke, kalau Fed menaikkan satu kali lagi, ya memang kita harus lihat ya, terutama untuk kurs rupiah terhadap US dollar. Ya kemarin itu memang kalau kami melihat karena rupiah itu sudah terus terdepresiasi mendekati 16.000 ya, itu memang langkah yang mau tidak mau kelihatannya harus diambil oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan rupiah sehingga suku bunga dinaikkan menjadi 6%. Nah kemudian kalau Fed menaikkan sekali lagi ya, seumpama itu terjadi, menurut kami ya probabilitas BI untuk penaikan suku bunga tetap ada, tapi balik lagi kita melihat bagaimana kondisi geopolitik tadi dan juga kondisi-kondisi yang lain ya, terutama nilai tukar rupiah terhadap US dollar tadi. Jadi memang itu satu hal yang perlu kita cermati ya, karena banyak ketidakpastian ya ke depannya gitu. Namun kami melihat bahwa pemerintah belum mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lain setelah rapat kemarin ya. Jadi kita melihat mudah-mudahan nih pemerintah akan mengeluarkan satu kebijakan yang cukup baik untuk meredam ya gejolak kurs rupiah terhadap US dollar. Sehingga kenaikan suku bunga itu sebisa mungkin, seminimal mungkin kita bisa hindari ya. Seperti itu Mbak. Baik, pantauan dari Panen Aset Manajemen sendiri seperti apa terhadap kondisi ekuitas dan juga surat utang kita saat ini? Apakah capital outflow ini masih terus berjalan hingga saat ini? Iya, capital outflow itu sangat tergantung balik lagi ya dengan kebijakan dari Fed. Nah, kalau menurut kami Fed itu akan
kami melihat lebih ke arah Fed itu akan menyetop kenaikan suku bunga, karena tadi mereka melihat yield 5% itu sudah sangat tinggi, sehingga mereka melihat jangan sampai yield yang tinggi ini menyebabkan ketidakstabilan di sektor finansial. Jadi kalau seumpama suku bunga Amerika itu sudah akan berhenti, kita melihat capital outflow seharusnya tidak sebesar seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sehingga kita melihat bahwa dengan valuasi saham yang boleh dibilang sekarang ini indeks sudah turun kembali di sekitar 6.800, ya 6.900. Kami masih melihat bahwa valuasi saham itu masih cukup baik ya untuk masuk kembali. Dan kalau untuk obligasi ya dengan sudah puncaknya suku bunga tinggi ini mencapai peaknya, kami melihat bahwa obligasi yieldnya harusnya masih ada potensi untuk bisa turun malah. Jadi kami tetap optimis ya bahwa suku bunga Fed sudah mencapai puncaknya, sehingga yield obligasi kita akan cenderung bisa akan sedikit turun meskipun belum akan turun banyak, dan untuk saham juga akan mengalami rebound. Baik, untuk Seperti waktunya itu, sendiri Mbak. Anda lihat kapan, Pak Ridwan? Mungkin dalam waktu dekat ini paling tidak ya kuartal 4 2023 ini kami melihat menjelang akhir tahun seharusnya Fed itu akan cenderung tidak menaikkan suku bunga ya. Kita mengambil arah seperti itu sehingga kita melihat ada potensi tetap untuk rebound di sektor saham di IHSG, dan juga yield obligasi masih tetap akan kemungkinan akan ada penurunan. Ya, jadi sebetulnya tidak terlalu lama lagi kita melihat akan ada pembalikan ya, kita harapkan seperti itu, Mbak. Baik, data-data ekonomi kita sejauh ini masih terpantau aman, bahkan juga ditegaskan oleh Presiden kita juga OJK kalau depresiasi rupiah ini sebenarnya tidak terlalu akan mempengaruhi sektor real di dalam negeri begitu. Apakah ada urgensi bagi Bank Indonesia untuk tetap menaikkan lagi suku bunganya apabila data-data ekonomi kita aman? Ya, kalau data ekonomi kami sangat setuju bahwa ekonomi kita bertumbuh masih sangat baik, kemudian inflasi juga masih terjaga. Memang faktor yang paling utama Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga karena melihat suku bunga Amerika dan yield obligasi sudah mencapai kemarin 5%, sehingga capital outflow terjadi, ya banyak dana asing yang keluar dari Indonesia masuk ke Amerika dan juga ke negara-negara yang lain karena suku bunga US dollar yang tinggi ya. Tapi begitu nanti kita melihat suku bunga itu tidak naik lagi, kami cukup optimis bahwa dana asing akan pelan-pelan akan kembali masuk, mungkin tidak segera, tetapi paling tidak pasar akan lebih tenang, yang lebih stabil, sehingga orang mulai berani lagi untuk masuk ke baik ke saham maupun juga ke obligasi, gitu Mbak. Baik, Bank Indonesia juga mengeluarkan instrumen-instrumen investasi, bahkan diperluas lagi sekarang ada SVBI. Evaluasi dari Anda seperti apa? Apakah sebenarnya instrumen-instrumen ini sudah cukup untuk menjadi amunisi menjaga kestabilan rupiah tanpa Bank Indonesia harus lagi menaikkan suku bunganya? Iya, itu salah satu yang menurut kami bisa menahan capital outflow ya, paling tidak kalau ada instrumen SPBI itu, dana yang tadinya mau keluar dari Indonesia mungkin bisa sebagian bisa ditahan karena penawarannya juga cukup menarik menurut kami, suku bunganya juga cukup cukup kompetitif, sehingga kita harapkan ini akan menjadi salah satu instrumen yang bisa menahan capital outflow keluar, sehingga rupiah itu tidak terlalu banyak ya terdepresiasi ya. Jadi itu salah satu instrumen ya, tapi menurut kami memang banyak hal yang juga harus kita lakukan ya, selain tadi salah satu instrumen SPBI itu, kemudian apa ya menjaga likuiditas di pasar juga ya, kemudian devisa hasil ekspor, hal-hal seperti itu menurut kami harus dilakukan secara bersamaan juga supaya kita punya mata uang rupiah itu masih bisa bertahan begitu, Mbak. Baik,